slogannya itu adalah One World, One Health. Satu dunia, satu sehat. sehat. Ya. Jadi konsep sehat ini bukan hanya sehat kita sebagai manusia atau konsep humanity atau human health saja, tetapi kesehatan manusia ini tidak akan bisa lepas dari kesehatan lingkungan dan juga kesehatan hewan. Kalau kita berbicara tentang food security itu, kita bukan hanya berbicara tentang kondisi kesehatan hewannya secara fisik saja, tapi juga mesti ditunjang dengan kesehatan secara reproduksi. Karena kalau hewan tidak sehat secara reproduksi, maka dia juga tidak akan bisa menghasilkan keturunan, kemudian tidak akan juga ada keberlanjutan. betul, iya. Karena mereka bisa diterima di berbagai perguruan tinggi top dunia untuk melanjutkan studi S2-nya. Tentu itu bukan merupakan suatu hal yang mudah, kan? Halo teman UB, kembali lagi di Bonsai on Podcast. Obrolan santai dan seru dan pastinya menginspirasi bagi teman-teman UB, serta juga informatif bagi teman UB. Kali ini kita akan memasuki ke salah satu fakultas yang dijadikan sebagai pusat pendidikan, riset hingga layanan kesehatan hewan. Namun juga memegang peran penting dalam menjaga keamanan pangan serta kesejahteraan hewan. Pasti teman UB sudah tahu bahwa kita akan masuk ke dalam Fakultas Kedokteran Hewan. Dan yang spesial, saya ditemani langsung oleh Dekan Fakultas Kedokteran Hewan dan pastinya menjadi sosok yang inspiratif serta menunjukkan bagaimana integritasnya dalam memimpin Fakultas Kedokteran Hewan. Langsung saja kita sambut Dr. Hewan Dia Ayu Oktaviani, Magister Bioteknologi, Ahli Patologi Veteriner. Selamat datang Ibu di Bonsai. Selamat pagi. Halo Mbak Maya. Halo apa Ibu, kabar? baik. Salam Alhamdulillah kenal. saya. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga Mbak Mayang juga sehat. Terima kasih sudah mengundang saya. Iya, tentunya. Nah, ini teman UB adalah sosok di balik suksesnya Fakultas Kedokteran Hewan hingga mencapai berbagai prestasi serta keunggulan-keunggulan yang ada di Fakultas Kedokteran Hewan. Namun sebelum itu, kita akan mempersilahkan Dr. Diah untuk memperkenalkan diri secara langsung supaya bisa lebih dekat dengan teman UB dan mengetahui bagaimana sih perjalanan pendidikan Dr. Diah hingga dapat menjadi Dekan Fakultas Kedokteran Hewan. Langsung saja dokter bisa memperkenalkan diri kepada teman UB supaya bisa lebih tahu dan lebih dekat dengan dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman UB, perkenalkan saya Diah Ayu Oktaviani, biasa dipanggil Dr. Diah. Perjalanan saya sampai di UB ini dimulai tahun 2008. Pada saat itu saya masih dalam proses menyelesaikan pendidikan S2 di Sekolah Pasca Sarjana UGM. Pada saat itu sedang dalam proses untuk menyelesaikan tesis. Dan kemudian di UB kebetulan 2008 sedang membuka program studi program kedokteran hewan, ya. Jadi di bawah langsung universitas, tapi namanya masih program kedokteran hewan. Dan kemudian saya bergabung di bulan Desember 2008, pada saat itu masih sebagai CPNS. Kemudian karena waktu itu UB masih baru PKH, dan kemudian juga dosennya masih sangat terbatas, sehingga pada saat itu pengalaman saya adalah mengajar berbagai mata kuliah. Tapi tentu saja saya memiliki satu bidang keahlian karena sesuai dengan bidang studi S2 saya di bidang bioteknologi, begitu, sehingga lebih banyak saya mengajar di biokimia, biologi molekuler, kemudian juga rekayasa genetika, dan beberapa mata kuliah yang berkaitan yang lain. Lalu kemudian tahun 2012 sampai dengan 2016 saya diberikan tugas untuk mengawal GJM. Pada saat itu juga UB masih dalam tahap awal-awal sekali untuk penjaminan mutu. Jadi mulai dari AIM siklus pertama sampai siklus ke-8 ini saya bersama dengan teman-teman mengkoordinir untuk pelaksanaan penjaminan mutu di PKH pada saat itu. Dan kemudian tahun 2016 PKH secara resmi menjadi fakultas, jadi menjadi Fakultas Kedokteran Hewan pada tahun 2016 dengan dekan yang pertama pada saat itu adalah Profesor Aulani Am. Pada saat PKH pertama berdiri itu ketua programnya adalah Profesor Pratiwi Trisunuwati, beliau dari Fakultas Peternakan. Kemudian pada saat berdirinya tahun 2008 itu ada bersama dengan 5
Dr. Hewan Sri Kandi yang lain, tetapi memang home base-nya tersebar di beberapa fakultas di UB. Ada Profesor Pratiwi dari Fakultas Peternakan, ada Profesor Aulani Am dari Fakultas MIPA, kemudian ada Dr. Mas Diana dari Fakultas Peternakan juga, ada Dr. Sri Morwani dari Fakultas Kedokteran, dan ada Dr. Rosita dari Fakultas Peternakan. Nah, kemudian beliau berlima yang kemudian diberikan amanah untuk memimpin PKH pada awalnya tahun 2008 pada saat saya awal masuk. Baru 2016 menjadi fakultas dengan dekan yang pertama adalah Profesor Aulani Am. Saya diberikan amanah untuk membantu beliau sebagai wakil dekan bidang akademik pada saat itu. Sampai dengan tahun 2019 kebetulan Prof. Aul mendapatkan tugas yang lebih tinggi untuk membantu Prof. Nufil pada saat itu sebagai rektor, sebagai wakil rektor bidang akademik, dan hingga tahun 2020 Prof. Nufil pada saat itu sebagai rektor memberikan amanah kepada kami untuk mengelola fakultas gitu, sehingga saya yang diberikan amanah untuk meneruskan kepemimpinan sebagai dekan di Fakultas Kedokteran Hewan hingga saat ini. Dan tentu saja saya tidak bekerja sendirian karena saya juga hanya manusia biasa yang tidak mungkin mempunyai tangan super begitu ya, tapi saya didukung oleh tim mulai dari wakil dekan di periode 2020 sampai 2025 bersama dengan jajaran ketua departemen, ketua program studi, ketua unit, kemudian juga yang baru mulai dari bulan September 2025 hingga saat ini, dan semua sivitas alhamdulillah memiliki komitmen dan juga memiliki semangat yang luar biasa untuk bahu-membahu memajukan FKH. Jadi apa yang dicapai FKH sampai dengan saat ini itu bukan murni dari saya secara pribadi, tapi itu adalah buah dari sebuah kerja keras dan kebersamaan yang luar biasa di FKH UB. Wow, luar biasa sekali teman UB. Dari Dr. Diah kita belajar bahwasannya komitmen dan juga kerjasama itu sangat penting ya dok, untuk membangun hingga dapat membawa Fakultas Kedokteran Hewan ini dalam mencapai puncak kesuksesan. Nah teman UB, kali ini kita akan langsung memasuki ke pembahasan kita dan juga diskusi santai kita hari ini. Tentu di sini kita akan membahas terkait peran sentral Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dalam implementasi One Health untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Namun sebelum itu, mungkin teman UB dan saya juga kepo nih dok, apa sih kira-kira apa saja yang sudah dicapai oleh Fakultas Kedokteran terkait prestasi yang selama Dr. Diah pimpin dan juga tim pimpin ini hingga akhirnya dapat mengantarkan Fakultas Kedokteran ini menjadi fakultas yang sukses hingga saat ini gitu. Oke, Mbak Mayang. Jadi sudah banyak sekali apa yang dicapai oleh Fakultas Kedokteran Hewan. Kami berdiri tahun 2008 sehingga tahun 2025 ini kami berusia 17 tahun. Memang masih muda, masih remaja. Tetapi walaupun kata orang muda itu banyak gaya gitu ya. Tetapi pada kondisinya alhamdulillah justru yang tampil itu adalah prestasi. Wow. Jadi kalau boleh saya sedikit berpantun gitu ya. Kami memang muda, kata orang muda banyak gaya, tapi prestasi kami bicara, jangan pandang sebelah mata. Wow, luar biasa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan prestasi FKH. Alhamdulillah sesuai dengan roadmap RPJP tahun 2020 sampai 2030 tentu kami membagi berbagai macam target ini menjadi beberapa jangka begitu ya, baik itu jangka pendek, jangka menengah sampai dengan jangka panjang. Tahun 2020 sampai dengan 2025 ini adalah pemantapan kapasitas institusional. Kita memperkuat sumber daya manusia, kita memperkuat lagi sarana prasarana dan juga melengkapi segala fasilitas yang menunjang untuk pembelajaran mahasiswa. Kemudian 2025 sampai 2030 adalah pemantapan kapasitas institusional untuk meningkatkan akreditasi maupun juga reputasi di tingkat internasional, dan alhamdulillah itu sudah kita capai. Tahun 2021 kita mendapatkan akreditasi unggul di 2 program studi kami. Di FKH memiliki 2 program studi, yaitu program studi sarjana dan juga profesi. Alhamdulillah 2021 sudah mendapatkan akreditasi unggul dari Lampetekes. Dan 2025 alhamdulillah dengan support semua
termasuk pimpinan universitas juga memberikan support yang luar biasa, sivitas akademika, kemudian stakeholder, alumni juga memberikan kontribusi yang luar biasa sehingga kami bisa mendapatkan akreditasi internasional ASEAN unconditional full period sampai dengan tahun 2030. Wow. Dan itu menjadi satu-satunya program studi bidang kesehatan di UB yang mendapatkan akreditasi ASEAN unconditional full period. Tentu itu menjadi suatu kebanggaan bagi kami dan menambah semangat kami untuk terus meningkatkan lagi reputasi dan juga prestasi FKH, tentunya untuk mendukung pencapaian reputasi dan juga perankingan Universitas Brawijaya di tingkat global. Dan kemudian prestasi yang lain, alhamdulillah 2024 kemarin pencapaian IKU kita 234, sekian persen dan itu tertinggi di UB. Itu juga merupakan buah dari kerjasama semua sivitas, dosen, mahasiswa, kemudian juga semua pimpinan dan sampai ke level unit kerja memberikan kontribusi all out untuk pencapaian IKU itu. Kemudian disusul kemarin kami juga mendapatkan kepercayaan dari Association of Japan Indonesia Veterinary Education atau AJV sebagai host untuk konsorsium AJV di tahun 2025 yang diselenggarakan di FKH tahun bulan Juli tahun 2025 kemarin. Itu menunjukkan bahwa FKH UB bukan hanya dilihat di lingkup nasional, tapi juga kita sudah diperhitungkan di level internasional, baik itu di skala Asia Tenggara maupun juga di level Asia. Karena berbagai program yang sudah kita laksanakan dan juga berbagai kolaborasi yang kita miliki dengan mitra di level Asia maupun Asia Tenggara. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman UB. Jadi memang prestasi Fakultas Kedokteran Hewan ini sangat luar biasa, mulai dari IKU-nya, sarana dan prasarana juga, serta penunjangan sumber daya manusianya yang sudah sangat dikelola baik oleh Fakultas Kedokteran Hewan ini. Nah, kembali lagi ke topik mengenai One Health nih, Dok. Kira-kira apa sih, Dok, One Health ini gitu? Baik, One Health itu merupakan suatu konsep. Jadi kesehatan satu, kalau kita bahasakan bahasa One Health ini adalah satu kesehatan gitu ya. Jadi sebetulnya slogannya itu adalah One World, One Health. Satu dunia, satu sehat. Ya. Jadi konsep sehat ini bukan hanya sehat kita sebagai manusia atau konsep humanity atau human health saja, tetapi kesehatan manusia ini tidak akan bisa lepas dari kesehatan lingkungan dan juga kesehatan hewan. Karena kita tahu bahwa manusia hidup di dalam lingkungan yang di sekitarnya juga dipengaruhi oleh berbagai komponen, berbagai faktor termasuk lingkungan dan juga hewan di sekitarnya. Oleh karena itu, konsep One Health ini adalah menunjukkan peran sentral kami sebagai profesi dokter hewan ini dalam mengamankan kesehatan dan terutama adalah untuk mencegah adanya penularan penyakit dari hewan kepada manusia. Sehingga konsep One Health ini merupakan suatu integrasi multisektoral yang melibatkan berbagai macam komponen untuk mewujudkan satu kesehatan untuk dunia. Begitu Mbak Maya. Berarti memang dari konsep One Health ini istilahnya apa yang dikonsumsi oleh manusia ini juga harus diperhatikan gitu ya, Dok? Betul sekali. Oke, lalu tadi ada membahas tentang supaya tidak terjadi penularan antara penyakit hewan ke manusia yang sedang dikonsumsi. Nah, kira-kira dari Fakultas Kedokteran Hewan nih, Dok, apa sih program untuk istilahnya menanggulangi supaya hal itu tidak terjadi gitu, khususnya bagi hewan itu sendiri yang nantinya akan dikonsumsi oleh manusia gitu? Baik, jadi di dalam implementasi dari konsep One Health ini kita menerapkannya di dalam 3 pilar. Kita memiliki tridharma, baik itu dalam pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Dalam pendidikan tentu saja konsep One Health itu terintegrasi di dalam muatan kurikulum, dan itu sudah tercermin di dalam semua mata kuliah di kurikulum kami, baik di program studi sarjana maupun program studi profesi. Kita bukan hanya partially gitu ya per bidang ilmu, namun juga sudah terintegrasi dan juga sudah terimplementasi bagaimana masing-masing bidang ilmu ini menerapkan aplikasi One Health tersebut. Dan kemudian bagi pendidikan adik-adik mahasiswa, untuk mendukung di dalam implementasi konsep One Health ini juga bukan hanya sekedar pembelajaran atau pendidikan based on teori ataupun based on practical saja, tetapi mereka juga diberikan suatu pengayaan-pengayaan untuk terlibat di dalam pengamanan kesehatan manusia melalui
peningkatan kualitas kesehatan hewan. Contohnya adalah keterlibatan para mahasiswa kami di dalam pemeriksaan hewan kurban. Ini yang menjadi tugas rutinnya dokter hewan setiap tahun pada saat Idul Adha. Jadi berarti bisa dikatakan turun betul gitu ya, sekali. Jadi bisa dikatakan bahwa Idul Adha itu adalah harinya dokter hewan. Di mana kami secara totality begitu ya, kami setiap tahun menerjunkan semua dosen dan hampir semua mahasiswa kita wajibkan untuk terlibat di dalam pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini. Tentu saja itu merupakan suatu implementasi yang paling sederhana, di mana pada saat kurban tentu saja ada program untuk penyembelihan hewan kurban sebagai ibadah ya, Mbak Mayang ya. Mungkin di wilayah lokasi tempat tinggal kita juga pasti melakukan itu kan, itu karena sebagai sarana ibadah kita kepada Allah SWT begitu. Nah, kemudian hewan kurban ini yang akan dikonsumsi oleh para masyarakat. Nah, tugas kami adalah memastikan bahwa hewan yang akan disembelih sebagai hewan kurban ini sehat. Dan kemudian juga proses penyembelihannya sesuai dengan standar kesehatan hewan, sehingga tidak ada resiko untuk penularan penyakit baik itu dari hewannya maupun dari media tempat penyembelihan hewan itu. Dan terakhir, daging yang disembelih sebagai daging kurban dan kemudian akan dikonsumsi oleh masyarakat juga dipastikan keamanannya, kesehatannya halal dan juga utuh ya, atau yang kita kenal dengan istilah asuh, aman, sehat, utuh dan halal, sehingga layak untuk dikonsumsi masyarakat. Dan itu semuanya dilakukan oleh Sivitas Akademika FKUB setiap tahun pada saat momen Idul Adha itu. Itu contoh dari sisi pembelajaran yang juga diikuti oleh adik-adik mahasiswa kami. Lalu dari sisi riset ataupun penelitian dan juga inovasi, teman-teman dosen di FKH tentu terbagi menjadi beberapa bidang ilmu ataupun kompartemen laboratorik gitu ya, dengan yang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Mereka melaksanakan berbagai penelitian yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi adanya penyakit pada hewan maupun juga untuk menemukan alternatif terapi baru pada hewan yang tentunya harapannya adalah untuk pencegahan penyakit pada hewan ini ataupun mungkin penanganan penyakit pada hewan tersebut, sehingga diharapkan penyakit pada hewan itu tidak berkembang dan tidak menyebabkan penularan kepada manusia. Itu dari sisi riset dan inovasi, sehingga banyak sekali inovasi-inovasi dari teman-teman dosen yang juga menghasilkan berbagai prototipe kit diagnostik untuk deteksi penyakit hewan, kemudian juga alternatif terapi, herbal medicine, kemudian vaksin juga untuk penanganan ataupun pencegahan penyakit hewan yang dihasilkan dari hasil riset maupun inovasi dosen-dosen kami. Dan terakhir dari sisi pengabdian masyarakat, kami memiliki program pengabdian masyarakat terpadu setiap tahun dan untuk program ini sendiri kami menyesuaikan dengan kondisi ataupun mungkin dengan adanya kasus yang sedang berkembang di masyarakat atau yang ada di wilayah pada saat itu. Sebagai contoh, tahun 2024 kita mengalami outbreak PMK yang luar biasa. Setelah sekian lama Indonesia dinyatakan bebas dari PMK, ternyata 2024 kita kena gempuran juga, dan itu luar biasa dampaknya, merugikan para peternak, kerugiannya yang ditimbulkan juga, kemudian beberapa kematian ternak yang ada di beberapa wilayah juga cukup terasa, sehingga kami 2024 dan sampai 2025 ini untuk pengabdian masyarakat terpadu juga fokus untuk membantu pemerintah dalam menangani maupun juga untuk pencegahan untuk adanya outbreak PMK selanjutnya. Jadi ini contoh-contoh implementasi konsep One Health ini yang kita lakukan di FKH dengan menerapkan aspek Tridharma tadi dalam rangka mengamankan keamanan bagi pada manusia supaya tidak sampai tertular ataupun mungkin juga terinfeksi dari penyakit pada hewan gitu. Oke. Kan teman UB ini tuh adalah informasi yang sangat luar biasa ya, karena saya pun juga baru tahu nih Dok, ternyata Fakultas Kedokteran Hewani juga melibatkan mahasiswanya sampai turun lapangan untuk memeriksa hewan-hewan ternak, hewan-hewan nanti pada saat Idul Adha juga. Jadi tenang aja teman UB nanti akan mengkonsumsi daging-daging kurban itu pasti sudah akan aman ya Dok, dipastikan seperti Insya Allah itu. aman. Insya Allah.
Lalu nih dok, dari sekian banyaknya inovasi dan juga program yang ada di Fakultas Kedokteran Hewan, kira-kira program yang mana nih yang dijadikan Fakultas Kedokteran Hewan ini sebagai program unggulan atau program prioritas gitu? Lalu apa sih yang menjadikan program ini dapat dijadikan sebagai program utama gitu? Keunggulannya itu apa gitu dok? Baik, terima kasih Mbak Mayang pertanyaannya. Jadi saya kira program prioritas yang ada di fakultas, khususnya di FKH juga mengiringi program prioritas dari Bapak Rektor atau program prioritas universitas. Ya, seperti kita ketahui berkaitan dengan peningkatan reputasi UB begitu ya, dengan peningkatan jumlah maupun kualitas publikasi juga menjadi salah satu poin penting dan menjadi salah satu fokus utama yang ada di FKH-UB. Jadi bagaimana kami mengelaborasikan berbagai program kerja yang ada di FKH ini, baik itu yang dilakukan oleh dosen maupun juga mahasiswa untuk menghasilkan karya-karya publikasi yang tentunya itu akan mendukung program prioritas dari Pak Rektor. Kemudian yang tidak kalah penting adalah publikasi tidak akan bisa dihasilkan tanpa riset yang berkualitas. Ya, betul. Sehingga kami pun juga melakukan berbagai program termasuk pemberian dukungan dari fakultas untuk pelaksanaan riset di Fakultas Kedokteran Hewan gitu ya, yang bisa diikuti oleh baik itu dosen maupun juga mahasiswa. Termasuk kami memberikan pendanaan untuk riset kolaborasi bagi para dosen untuk bisa bekerja sama dengan berbagai instansi atau mitra di luar negeri. Dan alhamdulillah tahun 2025 ini ada kurang lebih kami memiliki 5 atau 6 perguruan tinggi di luar negeri yang bermitra dengan FKH-UB untuk bidang riset, salah satunya di UPM, kemudian juga di University Malaya di Malaysia, kemudian di University Queensland, Australia, University of Adelaide di Australia, kemudian di University Miyazaki di Jepang, dan yang terakhir ini adalah kami juga punya kolaborasi riset dengan universitas di Vienna untuk pengembangan reproduksi pada hewan besar. Sehingga kami berharap dengan adanya program prioritas yang mendukung ke arah kolaborasi riset ini pun tentunya juga akan menghasilkan publikasi-publikasi yang lebih berkualitas dan tentunya akan bisa meningkatkan reputasi baik itu di fakultas maupun juga di universitas. Selain itu, kami juga mengembangkan program strategis ini adalah untuk meningkatkan internasionalisasi fakultas gitu ya. Di antaranya dengan kami punya program unggulan VISE, singkatan dari Virtual International Student Exchange, di mana itu adalah platform untuk pelaksanaan student exchange secara virtual. Sebetulnya itu dulu kami gagas pada saat ada pandemi COVID. Jadi tahun 2021 ada restriction begitu ya, ada berbagai pembatasan untuk mobilisasi termasuk juga untuk masuknya mahasiswa asing ke Indonesia, sehingga program student exchange yang biasanya kita laksanakan off-site gitu ya atau mungkin on-site di fakultas, sehingga terpaksa kami alihkan secara virtual. Tetapi itu menjadi suatu blessing in disguise, di mana kalau kita melaksanakan program student exchange secara on-site, biasanya kita hanya bisa menerima 10 atau mungkin 20 mahasiswa saja. Tapi dengan program virtual ini luar biasa, mulai dari tahun 2021 kita 150 lebih pesertanya dari seluruh dunia, bukan hanya dari wilayah Asia saja, tapi juga banyak peserta yang dari luar Asia. Jadi ini menunjukkan kemudahan untuk kita bisa bertukar informasi, bertukar ilmu secara virtual, dan itu menjadi program yang ada di Indonesia satu-satunya untuk bidang kedokteran hewan. Jadi hanya UB aja yang punya program student exchange secara virtual itu sampai dengan saat ini. Wow, luar biasa sekali teman UB. Lagi-lagi informasi yang sangat membanggakan tentunya dari Fakultas Kedokteran Hewan. Lalu kembali lagi ke topik berbicara tentang ketahanan pangan nih dok. Bagaimana sih akhirnya Fakultas Kedokteran Hewan ini dapat menjalankan food security dan food safety dalam perspektif kedokteran hewan itu sendiri gitu dok? Ya, baik. Jadi memang ketahanan pangan itu tidak lepas dari dua konsep tadi yang Mbak Mayang sebutkan ya. Ada food security dan juga food safety. Food security itu adalah dalam artian bahwa sumber pangan ini harus secure atau harus senantiasa tersedia dan
dalam jangka waktu yang panjang. Jadi bukan hanya aman, ini bukan hanya aman dari sisi dia bebas dari penyakit, tapi juga aman dari sisi ketersediaannya secara sustainable seperti itu. Tidak akan kekurangan. Betul sekali. Dan itu yang menjadi tantangan kami juga di kedokteran hewan begitu ya. Bagaimana kita pastikan bahwa supply chain pangan, pasokan pangan di Indonesia ini khususnya yang bersumber dari hewan gitu ya, hewan-hewan ternak ini senantiasa bisa berkesinambungan dan bisa mencukupi kebutuhan di masyarakat di Indonesia. Nah, kami berkolaborasi dengan berbagai instansi baik di dalam negeri maupun juga di luar negeri untuk memastikan ketersediaan maupun juga food security ini begitu ya. Di antaranya adalah dengan melaksanakan berbagai program pelatihan bagi para dokter hewan di kedinasan gitu ya. Tahun 2023 kita kerjasama dengan FAO, suatu lembaga pangan di dunia begitu ya, untuk menyelenggarakan pelatihan atau continuing professional development bagi para dokter hewan garda depan atau frontliner yang bekerja di kedinasan, supaya mereka lebih memahami dan juga lebih aware terhadap berbagai macam tantangan adanya wabah penyakit. Dan itu sangat penting sekali untuk membantu tugas mulia mereka gitu ya, untuk menangani berbagai macam kasus-kasus penyakit pada hewan ternak yang ada di wilayahnya masing-masing. Dan itu dilaksanakan di kita membagi wilayah, kebetulan karena Malang ini dekat dengan wilayah Kediri, Blitar, kemudian Pasuruan juga ya, sehingga kami bukan hanya diikuti oleh para dokter hewan frontliner di wilayah Malang Raya, tapi juga di beberapa kota di wilayah sekitar kota Malang, sehingga kita bisa membantu khususnya di wilayah Jawa Timur yang bagian sisi sebelah ini ya, Malang dan sekitarnya ini, untuk membantu pencapaian atau peningkatan kompetensi mereka. Kemudian selain itu, di dalam menjamin food security ini, kami juga memiliki program tadi yang saya sebutkan, ada pengabdian masyarakat terpadu, di mana kami setiap tahun selain terjun di dalam kegiatan pemeriksaan hewan kurban, kita juga melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat terpadu dengan mengambil tema-tema yang spesifik sesuai dengan adanya kasus-kasus yang berkembang di lapangan pada saat ini begitu ya. Dan itu kami laksanakan juga bukan hanya di wilayah Malang Raya saja, tapi juga di beberapa wilayah yang terdampak dari adanya kasus tersebut. Sehingga kita berharap hewan-hewan ternak, khususnya adalah ternak yang memang digunakan sebagai sumber bahan pangan ini, bisa terjamin kesehatannya, sehingga mereka bisa menghasilkan produk pangan asal hewan yang mencukupi. Tapi sebetulnya Mbak Mayang, kalau kita berbicara tentang food security itu, kita bukan hanya berbicara tentang kondisi kesehatan hewannya secara fisik saja, tapi juga mesti ditunjang dengan kesehatan secara reproduksi. Karena kalau hewan tidak sehat secara reproduksi, maka dia juga tidak akan bisa menghasilkan keturunan, kemudian tidak akan juga ada keberlanjutan. Betul, iya, populasinya juga tidak akan bertambah begitu ya. Sehingga kita juga bekerja sama dengan beberapa instansi seperti Balai Besar, BBIB, kemudian juga di Balai Embrio Ternak di Jawa Barat, ini untuk mengembangkan riset penelitian yang memberikan manfaat untuk pengembangan inovasi-inovasi untuk peningkatan kualitas reproduksi khususnya pada hewan besar. Ini untuk membantu di dalam food security, sehingga menjamin keamanan maupun ketersediaan bahan pangan asal hewan ini secara sustain gitu. Kemudian dalam hal food safety tadi berkaca dari apa yang tadi saya sampaikan, bahwa safety ini adalah keamanan pangan itu sendiri begitu ya, maka kita menjamin bahwa selain security secara ketersediaan, juga bahan pangan ini harus aman dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga ini banyak sekali melibatkan teman-teman di lab Kesmafed yang mereka punya kompetensi ataupun punya keahlian untuk pemeriksaan kualitas bahan pangan asal hewan, baik itu pemeriksaan kualitas susu, telur, daging ya, dan memastikan bahwa bahan-bahan pangan itu memenuhi standar untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Dan itu juga menjadi salah satu fokus di dalam pengembangan riset maupun pengabdian masyarakat di FKHUB. Oke. Wow, berarti jika ini dikaitkan dengan program pemerintahan nih Dok, yang terkait dengan makan bergizi gratis,
Pastinya peran produksi hewan ini dalam EBG juga sangat penting kan dok. Lalu bagaimana sih nantinya dokter hewan ini khususnya dapat menjaga kualitas hewani ini supaya mendukung adanya program MBG ini gitu dok, supaya terus dipertahankan kualitasnya gitu. Ya, baik, terima kasih. Jadi tentu saja untuk mendukung program pemerintah, begitu ya, kita harus menyiapkan sumber daya yang cukup karena program MBG ini harapan Bapak Presiden adalah untuk menghasilkan generasi emas di tahun 2045, begitu betul. ya. Sehingga tentu jangka panjang kita harus persiapkan bagaimana supaya FKHUB ini bisa mensupport baik itu secara SDM maupun juga secara keilmuan dan secara inovasi. Secara SDM kita menguatkan kompetensi para calon dokter hewan yang kita didik dan akan kita hasilkan supaya mereka memiliki minat maupun juga memiliki kompetensi yang lebih pada bidang-bidang kesehatan hewan besar. Memang itu masih menjadi PR kami karena sampai dengan saat ini bisa dikatakan minat untuk para lulusan dokter hewan ini lebih banyak ke pet animal, gitu. Jadi berdasarkan hasil survei, gitu ya, kami ada tracer study ya, mungkin Mbak Mayang juga tahu, kita secara rutin mengevaluasi tracer study kita. Memang lulusan di FKHUB khususnya yang berminat untuk terjun ke hewan besar ini masih kurang dibandingkan dengan yang mereka yang berminat di pet animal. Sehingga ini yang kita usahakan untuk kita tingkatkan untuk mendukung program menuju program strategis nasional untuk menuju ke Indonesia Emas 2045. Bagaimana caranya? Tentu saja kita menguatkan sarana prasarana pendidikan di bidang kesehatan hewan besar, termasuk salah satunya adalah sejak tahun 2024 kemarin kami membuat desain untuk teaching farm dan teaching factory. Tentu saja dengan support universitas dan kami juga berkolaborasi dengan beberapa fakultas di UB termasuk Fakultas Peternakan, Fakultas Pertanian dan juga DIKST karena di bawah koordinasi Bapak WR5 kemudian DIKST untuk mengembangkan kawasan sains dan teknologi di Universitas Brawijaya. Kami mengembangkan untuk sarana pendidikan yang memungkinkan bagi para mahasiswa ini untuk bisa menguasai kompetensi pembelajaran untuk kesehatan hewan besar. Jadi ada untuk teaching farm untuk sapi perah, sapi potong, kemudian juga untuk kuda, kemudian juga untuk kambing ataupun domba, begitu ya. Sehingga kalau ada sarana pembelajarannya, tentu saja adik-adik mahasiswa akan lebih mudah untuk meningkatkan kompetensinya. Jadi kalau mereka sudah paham tentang pembelajaran berkaitan dengan kesehatan hewan besar itu, maka kita berharap mereka akan membantu di dalam mewujudkan program Presiden atau program pemerintah ini untuk mensukseskan makan bergizi gratis. Kemudian dari sisi riset dan inovasi tadi juga sudah saya sampaikan berbagai macam penelitian maupun juga inovasi-inovasi dosen yang mendukung untuk pemenuhan ketersediaan dan juga keamanan pangan ini secara nasional, begitu ya. Dan kita berharap tentu saja UB dalam hal ini juga bisa mengambil peran penting di dalam mewujudkan program strategis pemerintah ini, gitu ya. Dan tentu dalam hal ini FKH sebagai fakultas yang memiliki fungsi di dalam pengamanan kedokteran hewan di bidang kedokteran hewan bisa mengambil peran juga ke sana. Oke, nah itu teman-teman mulai dari prestasi dan juga program-program yang ada di Fakultas Kedokteran Hewan. Nah pastinya teman UB juga ingin tahu dalam mencapai program-program unggulan itu pastinya akan ada sarana dan prasarana nih dok di Fakultas Kedokteran Hewan. Ya. Nah kira-kira apa saja nih dok sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Kedokteran Hewan sehingga dapat menunjang kompetensi SDM-nya? Baik. Di FKH kami memiliki 13 laboratorium yang itu menunjang sekali di dalam Tridharma ya, dan kami memiliki satu laboratorium juga yang bukan hanya digunakan untuk riset tapi juga untuk pelayanan, yaitu itu menjadi salah satu laboratorium unggulan kami, yaitu Animal Disease Diagnostic Lab atau ADD Lab. Memang kami gunakan sebagai pusat layanan kesehatan hewan untuk diagnosa, pengembangan penelitian untuk diagnosa, kemudian juga untuk analisa sampel, termasuk untuk sexing gitu ya, penentuan jenis kelamin hewan begitu, ini bisa dilakukan di ADD Lab.
Kami berharap ADD Lab ini bisa menjadi pusat rujukan laboratoris diagnostik pada hewan di wilayah Malang Raya, bahkan mungkin di Jawa Timur begitu ya. Jadi kalau di manusia, di kesehatan manusia ada lab semacam SIMA ataupun Prodia. Nah, kita berharap ADD Lab FKH UB ini bisa menjadi lab rujukan untuk pengembangan diagnosa penyakit hewan. Kemudian selain itu, yang untuk menunjang kompetensi skill klinik mahasiswa, tentu saja kita didukung dengan adanya RSHP, Rumah Sakit Hewan Pendidikan UB, ya. Lokasinya juga alhamdulillah dalam satu lingkungan di kampus 2 UB Dieng. Mbak Mayang pernah main ke sana? Pernah, saya kan vokasi dok, ada yang di sana juga. Jadi RSHP UB itu menjadi salah satu wahana pendidikan utama di FKH UB untuk mendukung pencapaian kompetensi skill mahasiswa. Kami juga punya klinik hewan pendidikan yang ada di Jalan MT Haryono. Itu juga menjadi wahana pendidikan kedua setelah Rumah Sakit Hewan Pendidikan, sekaligus juga menjadi pusat layanan juga bagi masyarakat yang membutuhkan fasilitas kesehatan hewan di wilayah Kota Malang gitu ya. Kemudian selain itu, pada saat ini kami sedang mengembangkan laboratorium clinical training laboratory. Fungsinya adalah untuk menguatkan kompetensi klinik mahasiswa sebelum mereka masuk ke wahana pendidikan semacam RSHP ataupun klinik hewan dan harus hands-on dengan hewan hidup. Jadi saat ini isu penggunaan hewan hidup, kemudian juga kaitannya dengan kesejahteraan hewan itu ya, ini menjadi latar belakang bagi kami untuk mengembangkan sarana-sarana pendidikan menggunakan dummy ataupun menggunakan bahan yang bisa merepresentasikan hewan hidup, sehingga mengurangi penggunaan hewan hidup yang kemudian dikorbankan untuk kepentingan pendidikan begitu ya. Sehingga itu harapan kami adalah menguatkan kompetensi adik-adik mahasiswa sebelum mereka akhirnya memang harus praktek juga menggunakan hewan hidup, tetapi setelah mereka benar-benar mahir dan benar-benar menguasai bagaimana kompetensi secara klinik. Nah, ini yang saat ini sedang kami kembangkan, clinical training laboratory di FKH gitu ya. Dan kami juga berharap bahwa clinical training laboratory ini bukan hanya digunakan untuk pendidikan, tapi juga sebagai pusatnya pelatihan bagi para profesi dokter hewan. Jadi nanti itu juga bisa kami gunakan sebagai salah satu media untuk income generating di fakultas, untuk pelaksanaan kegiatan workshop, training, kemudian juga CPD, untuk mengembangkan skill kompetensi para praktisi dokter hewan di wilayah Malang Raya gitu ya, sehingga keterampilannya bisa senantiasa update dan juga terus terasah. Dan selain itu di FKH kami juga memiliki animal laboratory atau laboratorium hewan coba ataupun juga lab breeding hewan coba yang kita harapkan akan memfasilitasi kegiatan riset ataupun penelitian baik itu oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Dan lab breeding hewan coba kami ini mungkin saat ini saya kira masih yang pertama di UB begitu ya. Kami mulai dirikan lab breeding hewan coba itu tahun 2023. Kami berharap nanti para peneliti maupun juga baik itu dosen maupun mahasiswa gitu ya dari FKH maupun juga di UB bisa mendapatkan hewan coba dari lab breeding kami. Karena selama ini mungkin untuk penelitian masih banyak yang ambil dari UGM ataupun mungkin dari perguruan tinggi yang lain atau bahkan mungkin dari penyedia-penyedia hewan coba yang sebetulnya itu tidak terstandar untuk penelitian. Nah, ini yang berusaha kami tangkap untuk kita kembangkan di FKH UB. Itu mungkin beberapa fasilitas sarana prasarana unggulan yang kami miliki dan coba kita kembangkan terus untuk menguatkan kompetensi bagi para mahasiswa kami. Oke. Itu tadi teman UB sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Kedokteran Hewan juga sudah disupport dengan 13 lab ya dok? Iya betul. Dan insya Allah itu akan cukup ya dok untuk menunjang kualitas sumber daya manusianya. Nah terakhir nih dok, apa sih menurut pandangan dokter terkait peran dokter hewan ini dalam menjaga masa depan bangsa dan tentunya apa yang ingin dokter sampaikan kepada dokter muda nantinya dalam menjalankan tugas dan juga komitmennya dalam kualitas hewan gitu dok.
Oke, alhamdulillah sampai dengan saat ini, mulai dari pertama kali kita meluluskan dokter hewan itu tahun 2012-2013, sampai dengan tahun 2025 ini kami sudah menghasilkan lebih dari 1.500 dokter hewan, lulusan dokter hewan, dan sudah tersebar di berbagai bidang kerja, baik itu di instansi pemerintahan maupun swasta, di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan tidak sedikit pula alumni kami yang melanjutkan studi S2 di beberapa perguruan tinggi bergengsi di dunia, termasuk salah satunya ada yang di UC Davis Amerika, kemudian ada yang di Texas A&M Amerika, kemudian juga ada di Edinburgh, kemudian di Wageningen, kemudian di Queensland, dan beberapa perguruan tinggi top di dunia. Wow, dan banyak ya, Dok. Betul sekali. Mereka luar biasa sekali. Jadi curiosity-nya untuk meneruskan studi, untuk bisa mengembangkan kompetensi mereka itu luar biasa. Dan saya juga mengapresiasi bahwa ini menunjukkan bahwa kualitas lulusan dari FKUB ini membanggakan sekali, karena mereka bisa diterima di berbagai perguruan tinggi top dunia untuk melanjutkan studi S2-nya. Tentu itu bukan merupakan suatu hal yang mudah, kan? Dan yang perlu kami sampaikan adalah kami di kedokteran hewan ada yang namanya ujian kompetensi mahasiswa pendidikan profesi dokter hewan atau UKM PPDH. Ini sama seperti ujian kompetensi di FK maupun FKG sebagai exit exam untuk mahasiswa bisa lulus dari pendidikan profesi. Dan alhamdulillah prosentase kelulusan kita itu selalu di atas 90%, bahkan terakhir kemarin 100% lulus UKM PPDH. Ini menjadi kebanggaan juga bagi FKHUB, karena bahkan perguruan tinggi yang lain, FKH yang lain yang jauh lebih senior daripada FKUB, ada yang tidak lulus UKM PPDH-nya. Ada yang mungkin 80%, ada mungkin yang 90%. Tetapi terakhir kemarin hasil UKM PPDH yang dikeluarkan di bulan Oktober, kami lulus 100% UKM PPDH. Ini menjadi kebanggaan yang membuktikan bahwa lulusan FKHUB betul-betul memiliki kompetensi yang tidak kalah jika dibandingkan dengan lulusan FKH dari perguruan tinggi lain yang sudah jauh lebih established gitu. Kemudian apa yang tadi diharapkan dari lulusan FKHUB, maka tentu kami berharap mereka akan terus memiliki semangat untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya sebagai seorang dokter hewan di berbagai bidang pekerjaan, begitu ya. Tentunya kita juga berharap bahwa dengan kontribusi para alumni ini di berbagai sektor akan menjadi mimik atau menjadi display UB di berbagai sektor tadi. Nah, kita berharap mereka akan merepresentasikan lulusan dari UB yang memberikan kiprah dan memberikan dampak yang sangat nyata bagi kemajuan bangsa gitu. Dan kita berharap juga tentunya nantinya lulusan-lulusan dari FKUB ini akan semakin memperkuat gitu ya ikatan alumni. Kami ada ikatan alumni veteriner, dan bisa terus solid dan memberikan kontribusi untuk digunakan oleh para adik-adik tingkatnya kemudian. Jadi yang para alumni yang sudah lulus kemudian sukses di berbagai bidangnya masing-masing tadi, selain memberikan kontribusi yang nyata untuk bangsa yang kita cintai ini, tapi juga saya berharap mereka bisa memberikan kontribusi dan perannya juga sebagai role model bagi adik-adik kelasnya nanti. Jadi semakin banyak akan kita bisa menghasilkan dan meluluskan generasi-generasi dokter hewan yang bukan hanya berkompeten tapi juga unggul dan berdaya saing dari FKUB. Itu harapan saya. Amin. Nah, itu tadi harapan dari sosok yang juga sangat menginspirasi, Dekan Fakultas Kedokteran Hewan. Nah, itu tadi teman UB kita sudah membahas banyak sekali ya, Dok, terkait Fakultas Kedokteran Hewan ini, mulai dari prestasinya, lalu program unggulannya, lalu juga kualitas sumber daya manusianya, sarana dan prasarana juga. Dan tentunya kita sebagai warga Universitas Brawijaya harus turut berbangga dan bersyukur juga karena kita memiliki fakultas yang sangat luar biasa, dan khususnya bagi teman-teman Fakultas Kedokteran Hewan, berbanggalah kalian karena fakultas kalian ini adalah fakultas yang sangat menunjang kebutuhan pangan juga. Dan cukup dari kami berdua ya, Dok. Itu tadi informasi-informasi dan keunikan yang ada di Fakultas Kedokteran Hewan. Terima kasih saya sampaikan untuk Dokter Dia sudah hadir Mbak Mayang. di Terima kasih juga, semoga bermanfaat sharingnya. Iya, Pak.
Terima kasih. Terima kasih.